Hai guys, selamat pagi. Oke, hari ini ada lagi satu perkongsian buat kita semua lah. Jadi ini adalah kereta Isuzu D-Max. Masalah kereta ini, oke, dia punya turbo leaking, turbo leaking. Jadi terpaksa saya buka sebiji begini, sebiji begini untuk servis lah. Bila turbo ini leaking, kita perlu servis, oke. Oke, kalau kita tengok sini, ini dia punya lubang nih, nampak? Dia memang banyak minyak lah, sebab ini dia tiup angin. Dia tiup angin pergi untuk keluar, baru pergi intake manifold. Jadi sini dia isap, dia isap angin dari air cleaner. Tapi kalau kita tengok sini, dia punya turbo nih memang leaking lah. Jadi untuk menghilangkan turbo kereta kita cepat rusak ataupun leaking beginilah, ada beberapa tips yang kita perlu jaga. Maksudnya tips penjagaan turbo lah, supaya kita punya turbo nih tahan lama dan tidak cepat leaking. Oke, yang pertama, tips yang pertama adalah setiap kali 5000 km minyak engine kita perlu gantilah. Itu mesti. Ini paling penting lah. Setiap kali 5000 km minyak engine kita perlu ganti. Kenapa kita perlu ganti setiap kali 5000 km? Untuk menghilangkan minyak jadi kotor. Kotor betul lah. Oke, untuk menghilangkan minyak engine kotor. Jadi bila dia kotor, kan ini turbo dia ada satu supply minyak. Ini supply minyak dah. Jadi minyak engine tuh dia akan masuk di dalam sini. Dia akan masuk di dalam sini, dia akan bagi minyak kepada sub turbo kita, sebab dia ini sentiasa berpusing begini. Jadi dia perlukan minyak. Jadi kalau macam minyak kita kotor, boleh menyebabkan kita punya sub turbo ini cepat rusak. Dia makanlah sebab kotor kita punya minyak. Jadi bila dia sub nih makan, berlakulah kita punya kereta masalah ada asap putih keluar dari exhaust lah, dan juga kita punya kereta nih kurang power. Jadi itu adalah tips yang pertama yang kita perlu jagalah. Minyak paling penting kita jaga. Jadi tips yang kedua yang kita perlu tahu adalah pemilihan minyak engine. Oke, kalau macam D-Max nih, kita mestilah pakai minyak 1540. Size minyak 1540 itu yang paling sesuai, supaya kita punya turbo nih tidak cepat leaking lah. Sebab kita punya minyak dia ada tebal sikit lah, tebal, tidak halus. Jangan pakai semi sintetik, itu tidak boleh, dia terlampau halus. Kalau macam kita pakai semi sintetik, kita punya turbo nih dia cepat leaking. Jadi tidak sesuai. Oke, paling sesuai minyak adalah 1540. 1540. Oke, tips yang ketiga adalah kita kena rajin tukar air cleaner. Dia punya air cleaner. Oke, kalau kita tengok sini untuk D-Max nih, dia punya air cleaner memang terletak sini. Jadi setiap kali kita service engine, air cleaner pun kita perlu tukar. Oke, dia punya air cleaner nih sini. Ini dia punya air cleaner. Karena kereta ini sudah tukar, dia punya air cleaner lah. Oke lah, dia tahu. Jadi andai katalah kita tidak tukar dia punya air cleaner nih, dan air cleaner nih kotor. Bila dia kotor, oke, saya kasih paham kamu. Bila dia punya air cleaner nih kotor, kan ini dia punya lubang nih, ataupun kita boleh nampak dia punya kipas nih. Ini kipas nih dia berpusing begini. Dia akan berpusing begini. Bila dia berpusing, dia akan isap angin. Bila dia isap, kan air cleaner dia kotor. Oke, air cleaner dia kotor, dia akan terisap habuk-habuk ataupun kotoran dari air cleaner lah. Bila dia terisap, kita punya kipas turbo ini cepat rusak. Jadi tidak boleh. Oke,
Jadi setiap kali kita servis kita punya engine, wajib kita ganti dia punya air cleaner lah. Begitu. Jadi saya rasa itu saja saya dapat bagi kamu perkongsian lah, tips. Ada 3 saja tips lah yang paling kita pernah jagalah. Oke, yang pertama adalah minyak engine, yang kedua pemilihan minyak, yang ketiga air cleaner lah. Ini yang paling penting lah, ada 3. Oke, jadi saya harap kamu paham lah. Kepada pengguna-pengguna kereta Isuzu D-Max, kamu mesti tahu, kamu mesti ambil tahu lah tips-tips penjagaan turbo nih, supaya kita punya turbo nih tahan lama lah. Tidak bilang kita sampai bertahun lah, tapi kira jangka panjang lah kita guna kita punya turbo, tidak masalah. Tidak leaking begini, sebab kebanyakan kereta Isuzu D-Max saya nampak banyak masalah turbo lah, leaking, turbo leaking macam-macam lah. Jadi itulah kenapa saya bagi kamu tips penjagaan turbo. Oke, jadi mungkin sampai sini saja pokoknya saya kali ini. Jumpa lagi di video saya seterusnya. Sekian, terima kasih.